Ya teman-teman, balik lagi ya. Biasanya kita nge-review mobil, update stok. Kali ini saya mau membahas tentang kredit mobil bekas teman-teman. Ya, karena ada beberapa customer yang bertanya, Pak, kok nggak bisa sih, kok nggak pernah sih promosiin mobil TDP dan angsuran? Betul teman-teman. Jadi saya selalu review dan kontenin mobil itu mobil dan harga. Kenapa? Karena jujur aja saya pribadi pun nggak suka namanya promo gimmick teman-teman. Ya. Jadi misalkan saya review mobil, kontenin mobil, harga cash 100 juta. Nah saya nggak pernah tuh bicara OTR kredit 90 juta, nggak pernah. Karena jatuhnya sama teman-teman. Teman-teman harga cash 100 juta, OTR kredit 90 juta, otomatis teman-teman DP 10 juta gitu. 90 juta tambah 10 juta sama aja 100 juta itu. Jadi no gimmick lah teman-teman. Kalau saya lebih baik real harga-harga real, clear di awal. Jadi OTR 100 juta, misalnya teman-teman DP 20 juta, pokok utang 80 juta, baru dihitungkan kreditnya. Nah, berarti jarang dong jualan kredit. Banyak teman-teman, saya banyak, tapi memang saya pribadi banyakannya cash teman-teman ya, terutama di mobil bekas. Jualannya banyakan cash, kredit pun juga banyak gitu. Tapi bahkan syariah pun ada ya, bahkan syariah pun banyak gitu. Tapi saya pasti ketika teman-teman kredit, pasti saya tidak akan menjawab langsung DP minim. DP berapa kak? DP berapa mas? Oh DP 0, DP 5 juta. Enggak, pasti saya tanyanya, mohon maaf pak bu, datanya di mana? Jabotabek. Oke, itu satu. Kedua, BI checkingnya gimana, lancar atau ada kendala? Terus rumah pribadi, pekerjaan, dan penghasilan itu biasa saya tanyakan. Kenapa teman-teman? Karena itu berpengaruh semua. Ketika teman-teman mau kredit itu berpengaruh di DP teman-teman. DP 0 bisa nggak mas? Bisa, DP 0 bisa, tapi saya nggak pernah mau DP 0. Karena gini, logikanya teman-teman beli mobil ratusan juta, teman-teman kredit motor pun atau kredit handphone pun pasti pakai DP loh, gitu. Teman-teman ketika DP-nya nggak pakai DP, 0 DP, itu angsurannya jauh sekali besar teman-teman, gitu loh. Dan ketika orang mau kredit DP-nya 0, nggak pakai DP, tinggal balikin mobil aja gitu, segampang itu. Tapi kalau teman-teman pakai DP mobil dengan susah payah menabung, beli mobil kredit itu dengan menabung, ketika misalkan lagi keadaan lagi tidak baik gitu, teman-teman pasti akan perjuangkan teman-teman untuk kredit si mobil itu sampai dengan lunas. Makanya kalau saya pribadi jarang sekali saya DP-nya minim teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena saya fokusnya di angsuran teman-teman. Teman-teman kalau kredit itu lama loh, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun misalnya contoh. Itu tenor yang lama gitu, nggak sebentar. Sedangkan DP itu sekali teman-teman gitu. Jadi lebih baik fokuslah di angsuran. Misalkan mas saya mau angsurannya 4 juta, DP berapa? Lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena untuk jaga-jaga teman-teman sampai untuk kedepannya gitu loh. Jangan sampai teman-teman DP minim. Nah semakin minim DP, semakin besar angsuran. Efeknya apa? Nah efeknya ketika teman-teman kredit DP minim misalkan di approve, oke. Teman-teman jalan setahun 2 tahun angsuran, setelah 2 tahun pengen ganti mobil, misalnya contoh harga mobil 100 juta ya, mobil setelah 2 tahun depresiasi turun jadi ya 70-80 juta misalnya contoh. Nah ketika teman-teman mau pelunasan baru 2 tahun ngangsur, tenor 5 tahun, ketika mau pelunasan 90 juta. Jadi harga mobil pasarannya itu 80 juta teman-teman, pelunasan 90 juta, itu nombok teman-teman 10 juta gitu. Jadi yang ada minus, bukannya teman-teman bisa mau tukar tambah ke baru, ke ganti unit lagi ke mobil bekas yang lebih tahunnya lebih muda atau lebih upgrade gitu kan. Yang ada minus. Nah itu jeleknya DP minim teman-teman. Makanya saya kurang suka untuk DP minim. Karena sebenarnya DP minim itu merugikan untuk customer gitu kan. Bunganya besar,
resikonya juga besar. Lebih baik DP-DP yang real lah, DP-DP yang oke, angsuran juga sesuai semuanya. Tapi DP minim pun bisa, cuman pasti saya selalu edukasi ke customer, Pak, Bu, DP minim resikonya seperti ini gitu. Jadi saran saya kalau untuk teman-teman yang mau kredit, ya tinggal konsultasikan aja. Mau DP minim bisa, tergantung dari datanya. Lebih baik dihitung lagi angsuran yang masuk dengan budget teman-teman di berapa, karena di luar faktor angsuran itu banyak sekali faktor teman-teman, seperti misalkan orang yang baru punya mobil harus sewa lagi garasi, itu di luar angsuran, pajak per tahun, biaya servis, spare part, dan juga gaya hidup teman-teman pasti akan naik. Beda dengan teman-teman misalkan mohon maaf naik motor, pasti akan berbeda gaya hidupnya juga gitu kan. Pasti akan lebih naik lah, akan hangout, jalan-jalan, belum juga bensin, ya kan. Jadi banyak faktor teman-teman, bukan hanya di angsurannya. Misalkan 3,5 juta, teman-teman itu nggak akan mungkin sebulan keluar 3,5 juta, pasti di 4 sampai 5 juta bensin per bulan, biaya maintenance mobil, pajak per tahun, dan lain-lain gitu ya. Jadi dikonsultasikan aja teman-teman. Kalau teman-teman buat yang mau pembelian mobil kredit, kita sangat welcome teman-teman ya. Konvensional maupun syariah sangat welcome ya. Jadi gitu aja teman-teman. Buat teman-teman yang mau minat beli mobil kredit, langsung aja dikonsultasikan, kita bicarakan ya sesuai dengan kapasitas teman-teman semua. Oke, buat teman-teman yang minat bisa langsung kontak aja ya. Terima kasih, thank you.